Yuk sama-sama tepuk tangan di kepala kita, come on. Terima kasih untuk penyertaanmu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Haleluya. Oh ya Jesus.
Alpha Megachurch. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Megachurch adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya kawan atau saudara yang tidak sempurna, boleh banget diajak bersama-sama terhubung lewat ibadah ini. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi feel free untuk teman-teman mau mengangkat tangan, melompat, menyanyi, bahkan berkata yes, wow, amin ketika pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk kalian yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif kalian di kolom komen. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan. Dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan tersenyum dengan cara melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftarkan di link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Untuk link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggu mulai jam 8 pagi. Selanjutnya, Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link ibadah ke teman-teman kalian supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Son of Priest Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat. Nah, di bulan Januari ini kita akan bersama-sama bahas tentang lifestyle. Dan di minggu lalu kita sudah bahas tentang topik yang sangat-sangat menarik, yaitu orang Kristen boleh nggak sih ngerokok? Atau mungkin nih, kalau nggak ngerokok, orang Kristen boleh nggak sih nge-vape? Ya kan? Kalian sudah dapat jawabannya minggu lalu. Nah, minggu ini nggak kalah seru, kita akan bahas sama-sama nih pertanyaan yang mungkin banyak ditanyain oleh kalian. Orang Kristen tuh boleh nggak sih tatoan? Ayo, boleh atau nggak? Coba kalian coba jawab di kolom komentar yang ada di bawah. Menurut kalian boleh nggak sih orang Kristen tuh tatoan? Kalau misalkan boleh, kenapa? Kalau nggak boleh, itu kenapa? Oke, nah kita akan bahas bersama-sama hari ini. Jadi topik tentang orang Kristen boleh nggak sih tatoan itu adalah topik-topik yang berada di area abu-abu gitu ya. Atau di area yang masih grey. Kenapa? Karena orang-orang masih bingung nih sebenarnya boleh atau enggak. Nah, sekarang kita akan bahas sama-sama dari pandangan Alkitab bagaimana sih sebenarnya orang Kristen tuh boleh nggak sih untuk bertato. Ada yang bilang, oh itu ada di Imamat 19 ayat 28. Ada juga yang bilang bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi harusnya kan nggak boleh tatoan. Tapi apa benar seperti itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan melihat terlebih dahulu beberapa pandangan-pandangan terkait apakah orang Kristen boleh bertato. Oke, semuanya sudah ready? Kita bahas sama-sama. Yang pertama, pandangan kepercayaan timur. Jadi, menurut pandangan kepercayaan timur, ini sorry ya sebelumnya kalau misalkan salah, karena ada yang bilang bahwa kalau orang yang bertato itu tujuannya adalah untuk mantra. Jadi tato itu ada mantranya. Nah, kalau misalkan tato itu tujuannya adalah untuk mantra, maka sebagai orang Kristen tentunya bertato itu nggak boleh. Kenapa? Karena kan ada ayat seperti ini ya, di 1 Korintus 3 ayat 16. Karena tubuh kita adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kalau tato itu mantra, maka yang ada di dalam kita itu bukan roh Allah tetapi
mantra itu sendiri, sehingga tatonya nggak boleh. Oke, ini menurut pandangan kepercayaan Timur. Yang kedua, kita akan lihat dari pandangan Yahudi. Kalau di pandangan Yahudi, kita bahas sama-sama di ayat yang sangat famous banget nih ya tentang tato-tatoan, yaitu di Imamat 19 ayat 28. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja-raja tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Sekali lagi, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja-raja tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Nah, ayat ini tuh memicu banyak sekali perdebatan ataupun banyak sekali misinterpretasi. Kenapa? Karena ada juga orang yang hanya melihat ayat ini itu sekilas-sekilas saja ataupun tidak melihat konteks secara keseluruhan ayat ini sebenarnya mau ngomong tentang apa sih. Kalau kita lihat teman-teman di Imamat 19 ayat 28, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati. Ayat ini sangat jelas sebenarnya ngomong bahwa janganlah menggoresi tubuhmu karena orang mati. Ini ngomongin masalah kalau ada orang mati terus kita menggoresi tubuh kita, ataupun mungkin kalau kita lagi sedih, ataupun karena orang mati lalu kita menyembah berhala, lalu kita menggoresi tubuh kita dengan tato. Sebenarnya ayat ini tuh mau ngomong tentang itu. Kalau misalkan kita menggoresi tubuh kita karena orang mati, ataupun kita memuja orang mati, ataupun karena bersedih terus kita menggoresi tubuh kita, itu sama halnya dengan menyembah berhala. Nah, itu yang tidak boleh. Bahkan di zaman itu sebagian besar memasukkan abu-abu orang mati ke dalam tubuh mereka lewat rajahan-rajahan itu. Oke, nah seringkali orang melihat ayat ini hanyalah janganlah kamu menggoresi tubuhmu. Lah kalau misalkan tiba-tiba kita kena pisau dan tubuh kita tergores, wah berarti kita sudah dosa nih. Padahal nggak seperti itu konteksnya. Oke ya, jadi kalau tujuan tato dengan menggoresi tubuh karena orang mati, karena menyembah berhala, maka itu tidak diperbolehkan. Oke, kita lihat ke pandangan yang ketiga yaitu tato zaman sekarang. Di zaman modern ini, banyak orang kalau kita tanya, kenapa sih kok tatoan? Jawabannya adalah karena seni. Tato itu adalah art. Kalau misalkan ngomongin tato sebagai seni, maka ini beda konteksnya dengan pandangan orang Yahudi. Karena di pandangan orang Yahudi tadi adalah janganlah kamu bertato untuk orang mati, atau karena orang mati menyembah berhala, ataupun karena kesedihan-kesedihan. Sehingga kalau tato sebagai seni tidak ada masalah. Kenapa? Karena konteksnya berbeda dengan Imamat 19 ayat 28. Berikutnya yang keempat, kalau dari pandangan Katolik nih teman-teman, khususnya di momen perang salib. Jadi pasukan-pasukan yang pakai tato salib itu diizinkan. Kenapa? Karena sebagian besar menggunakan tato salib untuk membedakan nih mana yang kawan, mana yang lawan. Berikutnya yang kelima, dari pandangan Kristen Koptik Ortodoks. Oke, dari pandangan Kristen Koptik Ortodoks. Nah, khususnya ini di Mesir. Jadi, semua orang yang di sana teman-teman itu punya tato salib di lengan mereka karena alasan sejarah kepercayaan. Dan dari Mesir ini, budaya ini meluas ke orang Kristen yang ada di Ethiopia, Syria, dan juga Armenia. Jadi ada ceritanya teman-teman, waktu itu Pastor Elias sedang ke Mesir. Lalu tour guide-nya itu merupakan orang Kristen Koptik Ortodoks. Nah, di situ mereka menjelaskan bahwa mereka itu punya tato di tangan kanan mereka. Oke, jadi itu semua merupakan pandangan-pandangan yang ada tentang apakah sebenarnya orang Kristen boleh bertato atau tidak. Kalau kita perhatikan, sebenarnya di Alkitab tidak ada peraturan yang benar-benar ngomong bahwa kita sebagai orang Kristen tidak boleh bertato. Benar ya? Kalau misalkan bertato langsung masuk neraka, kalau bertato langsung dosa. Sebenarnya tidak ada peraturan yang seperti itu di Alkitab. Tetapi teman-teman, kita tuh harus juga ingat bahwa ketika kita menafsirkan ayat, ketika kita mengambil ayat, contohnya di Imamat 19 ayat 28, hati-hati. Kenapa? Kalau tidak hati-hati kita bisa misinterpretasi. Sekarang teman-teman, kalau misalkan kita ngomongin Imamat 19 ayat 28, kita coba ngomongin ayat sebelumnya nih, Imamat 19 ayat 27.
Di Imamat 19 ayat 27 itu dikatakan intinya janganlah kamu mencukur rambut. Nah, kalau kita hanya melihat sebatas itu, tidak melihat konteksnya, artinya barber nggak laku dong, karena kita nggak boleh mencukur rambut, ya kan? Jadi kesimpulannya adalah, apakah orang Kristen boleh bertato? Sebenarnya tidak ada larangan kalau misalkan bertato itu dosa. Langsung di Alkitab seperti itu. Tetapi, teman-teman, ada beberapa konsiderasi yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ini, teman-teman. Hati-hati kecanduan. Gimana kalau ternyata tato itu addicting? Karena banyak orang yang sudah ditato, pingin lagi ditato, pingin lagi ditato, pingin lagi ditato. Kalau misalkan ternyata tato itu addicting, nyandunya itu loh yang salah. Kita itu ibaratnya jadi diperbudak. Kita itu dikuasai oleh tato. Karena gini teman-teman, Paulus itu sudah kasih nasihat di 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi segala sesuatu itu mungkin halal, tapi nggak berarti bahwa segala sesuatu itu berguna. Nah, sama nih teman-teman, kayak tato. Mungkin ini halal, atau mungkin tidak ada larangan yang bilang kalau misalkan tidak boleh bertato. Kalau bertato langsung dosa. Tetapi berguna atau enggak sih? Tetapi tato ini menjadikan kita tuh hambanya tato atau enggak sih? Kalau kita dijadikan hambanya tato, nah itu yang nggak boleh. Oke, nah konsiderasi berikutnya nih teman-teman. Kira-kira nih, kalau misalnya kita bertato, bakalan dapet kerjanya cepet atau mudah atau enggak sih? Karena jujur kata dalam dunia kerja ada beberapa perusahaan yang melarang kalau misalkan, kalau misalkan ya calon pekerjanya ini bertato, maka nggak akan bisa diterima di perusahaan ini, perusahaan itu, ya. Jadi harus diperhatikan juga, itu menghambat karir kita atau enggak sih? Menghambat potensi yang sudah Tuhan titipkan buat kita atau enggak? Oke, kalau menurut kalian itu sebagai penghambat, maka harus hati-hati. Berikutnya nih teman-teman ya, kalau misalkan kalian di bawah 21 tahun atau masih stay di rumah bersama orang tua, ada lebih baiknya kalian juga konsultasi dengan orang tua. Apa sih pendapat mereka? Boleh nggak sih aku tatoan atau enggak? Oke. Apakah AOC menghakimi orang yang bertato? Jawabannya tidak. Apakah AOC mendorong orang untuk bertato? Jawabannya juga tidak. Kenapa? Karena itu kesadaran pribadi. Karena ada orang yang mungkin dulunya itu mereka bertato, belum kenal Tuhan, terus akhirnya dia itu kenal Tuhan, bertobat lah. Terus gimana? Masa tatonya, karena kamu bertobat, kenal Tuhan, kamu tidak mau lagi diperhamba oleh tato, sekarang hapus semua tatomu. Itu kan juga hal yang sangat susah ya teman-teman ya. Oleh karena itu AOC tidak menghakimi orang yang bertato, tetapi AOC juga tidak mendorong orang untuk bertato. Konsiderasi berikutnya nih teman-teman. Kira-kira kita bakal nyesel nggak ya kalau misalkan bertato? Karena gini, jadi ada pengalaman dulu itu ada famous-famousnya itu tentang alien brand. Jadi zaman itu orang-orang itu ditato alien gitu. Banyak orang yang ditato alien. Nah sekarang banyak orang kan otomatis tatonya itu masih ada ya kan, karena tatonya itu permanen. Waktu ditanya, loh ini tatomu masih ada ya, masih banyak ya. Banyak orang yang bilang, ya ampun iya ya menyesal ya, tahu gitu nggak usah tatoan. Sekarang itu tatonya ini buat apa kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya itu menyesal, ya kan? Konsiderasi berikutnya, apakah kita bertato hanya cuma mau ikut-ikutan tren? Kalau misalkan teman-teman kalian cuma mau ikut-ikutan tren, jangan tato-tatoan. Apalagi cuma mau ikut-ikutan teman, ataupun mungkin dalam tekanan. Waktu kalian lagi nggak sadar, mungkin ya dalam kondisi mabuk, ya kan? Sehingga kalian tatoan. Karena apa? Ujung-ujungnya menyesal. Oke ya. Jadi itu adalah beberapa konsiderasinya. Tolong kalau misalnya kalian memang mau bertato, pikirkan dengan matang-matang. Oke. Nah sekarang kita akan bahas secara Alkitab. Secara Alkitab, intinya kita mau bahas seperti ini. Tato itu bakalan menguasai kita atau enggak? Ya kan? Sekali lagi di 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun.
Seperti yang kita baca tadi bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi intinya adalah lewat tubuh kita harus memuliakan Tuhan. Karena itu adalah purpose hidup kita. Itu adalah tujuan hidup kita. God be glorified. Nah, sekarang ngomongin masalah tato. Motivasi tato itu apa? Apakah kita bertato untuk memuliakan Tuhan? Atau kita bertato karena jengkel sama orang tua? Atau kita bertato karena mungkin ikut-ikutan tren? Kalau kita lagi jengkel, kita marah, terus kita tatoan, ya jangan, ya kan? Kalau kita cari perhatian orang lain, masih banyak cara untuk cari perhatian orang lain, bukan hanya lewat tato. Bukan satu-satunya jalan. Kenapa? Hati-hati kalau sudah menyesal untuk membuangnya itu susah. Oke? Sehingga teman-teman ketika kalian mau bertato, bring it into prayer. Doa dulu, jangan asal ambil kesempatan, jangan asal ambil keputusan. Tanya ke Roh Kudus, ask Holy Spirit about that. Oke, nah dari pembicaraan kita kali ini, apa sih konklusinya? Orang Kristen boleh nggak sih tatoan? Sekali lagi, tidak ada larangan tertulis atau spesifik tentang tato. Tidak ada tulisan bahwa ketika kita bertato langsung dosa dan masuk neraka. Karena nggak ada hubungannya antara tato dan juga masuk neraka. Kecuali kalau misalkan kita bertato tujuannya untuk mantra, untuk orang mati, untuk kesedihan, ataupun untuk penyembahan berhala. Tetapi banyak pertimbangan yang harus kita perhatikan. Apakah itu akan membuat kita mampu untuk memaksimalkan potensi kita? Apakah kita gampang dapat kerjanya? Ataukah kita itu lagi dalam kondisi yang marah, dalam tekanan, sehingga kita tidak bisa mengontrol emosinya? Jadi banyak sekali konsiderasi yang harus kalian perhatikan. Tapi in the end, saya mau bilang bahwa ini nasihat Paulus buat kita. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Hanya Kristus atau Yesus yang menjadi Tuhan kita, karena Yesus mati supaya kita bebas dari kutukan, Yesus mati supaya kita bebas dari perbudakan, dan Yesus mati supaya kita bebas dari perhambaan. Oke teman-teman, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas message yang Engkau berikan kepada kami Tuhan pada hari ini Tuhan, sehingga kami lebih tahu lagi Tuhan, apakah kami sebagai orang Kristen boleh atau tidak untuk bertato Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau kasih setiap kami hikmat Tuhan dalam setiap mengambil keputusan kami Tuhan, dalam apapun itu. Bukan hanya terkait apakah kami mau bertato atau tidak, tapi dalam setiap aspek kehidupan kami, baik untuk sekolah kami, untuk kuliah kami, untuk pekerjaan kami, untuk relationship kami, untuk hubungan kami dengan keluarga, dan masih banyak hal lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa fokus kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau diperhamba oleh apapun Tuhan. Fokus kami hanya kepada Yesus. Biar Engkau Tuhan, Yesus yang menuntun setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga Engkau sertai kami dalam apapun yang kami mau kerjakan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan, Engkau akan membuat kami berhasil, bahkan berjaya dalam setiap apa yang kami mau kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. See you next week.